Bu nanti lihat ke belakang kan ada bekas sikat gigi bekas, Mm-mm. gunting patah, apapun itu yang ada di rumah, tutup botol, kardus itu sebetulnya ada sehari-hari ada di rumah kita. Iya. Kalaupun tidak, misalkan kayak kaleng masih bisa ke temen kita yang punya Iya. cucu. Sampai motor Vespa jadi korban seni. Milenial sekarang itu sama Bu, untuk sama kita fungsi belajar juga ya. Iya Jadi betul. kita tahu kekinian seperti Iya. bagaimana, dan ini kayak mungkin tempat ini nih sebetulnya kalau ibu Assalamualaikum, salam sehat, welcome to Cetu Channel. Teman-teman, ada kabar bagus. Teman saya rumahnya unik deh. Rumahnya itu namanya Tafira House, Kreatif dan Craft Gift and Parcel. Letaknya di Geger Kalong. Saya sengaja ya datang dari Jakarta ke Bandung hanya untuk melihat ini, membuktikan rasa penasaran saya. Kita masuk ke halaman saja, rumahnya sudah ada, kita disambut dengan nuansa hijau. Kemudian kita masuk ke ruang tamunya, nuansa vintage, ada TV yang lama, ada telepon, ada setrika, aduh lucu-lucu, cute-cute, aduh saya suka sekali melihat seperti itu karena jarang saya temukan. Dan kemudian lagi di sini kita bisa lihat nampan, ada lagi rantang, teko, dan lain sebagainya. Juga tempat ini juga kadang dibikin syuting ya teman-teman, dan teman-teman bisa lihat saya main gitar ini buatan dari kardus ya, teman saya memang jago bisa bikin apa yang menjadi berharga. Di sini juga ada nuansa vintage dari daur ulang teman-teman. Koleksi ada juga tas oranye ini dari tutup botol. Nah, beliau itu senang bunga matahari. Ini salah satu koleksi. Nah, sekarang saya ada di rumah teman saya, benar-benar super super kreatif, yaitu di rumah Tafira Kreatif Handcraft Gift and Parcel yang ada di Bandung. Ini rumahnya dari depan ke belakang, hasil karya beliau. Bisa dilihat ya. Assalamualaikum Bu Tuti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rina, selamat datang di rumah Tafira. Iya, alhamdulillah. Saya diberi keringanan, diberi kemudahan ini sampai ke rumah Ibu Tuti sehingga bisa bersilaturahmi. Dan ya, dan alhamdulillah juga saya melihat itu semua koleksinya dari depan rumah sampai belakang rumah. Wow, hebat ya. Betul-betul ini crafter yang sejati. Nah, saya mau tanya-tanya nih, mempersingkat waktu. Kenapa dinamakan rumah Tafira? Pasti tiap orang kesini nanya ya rumah Iya. Tafira. Itu sebetulnya Tafira tuh anak saya yang kedua, yang perempuan. Namanya Disa Tafira Raimada. Dulu lahir di Kepulauan Riau. Di Pekanbaru, di Riau ya, di Riau ya. Namanya kan sebetulnya kan Tanjung Pinang Riau. Tanjung Pinang Riau. Tapi kan kalau P kelihatan kan orang Sunda ya, Tafira. Jadi agak biar keren sedikit pakai F, jadi Tafira. Itu Keren rumah ya. Tafira tuh kan. Rumah Tafira sendiri berdiri itu tahun 1997. Jadi saya mungkin udah mendalami kerajinan ini udah 25 tahun ya, 25 tahun. Nah, tapi tetap konsistennya tuh di daur ulang. Nah, dari dulu tuh mungkin sebelum zaman ada go green seperti apa misalkan itu kita sudah ini dengan bahan-bahan daur ulang. Nah, ini kalau Bu Rina ngelihat di sini, kenapa Bu Tuti kok banyak sekali barang-barang vintage ya? Vintage. Sebetulnya ini juga tidak sengaja untuk mengumpulkan. Ya, jadi kalau sampai sekarang kalau saya bilang saya kolektor, saya tetap menolak dibilang kolektor loh Bu. Kenapa? Buktinya banyak sekali nih. Kalau dibilang kolektor berarti kan nggak dijual ya. Sementara barang ini tuh kan dijual. Iya. Dijual, iya. Dapatnya Ibu dari mana katanya? Saya tidak pernah hunting.
Jadi betul-betul sekarang dengan media sosial tuh ya bisa ya dari seluruh daerah. Mudah. Mungkin karena ngelihat pertamanya dari Instagram, maksud itu dari media sosial itu tuh saya bikin foto-foto yang berbau vintage. Jadi nanti ada orang DM tanyain, Bu saya punya ini mau nggak? Ya kalau cocok nggak silahkan. Terus Bu mau ini nggak silahkan. Nah lama-lama kok jadi penuh juga gitu ya. Saya ngelihat dulu mungkin enamel tuh seperti yang nanti lihat Bu Rina di belakang, enamel tuh dulu orang nggak kurang tertarik ya dengan apa itu namanya rantang ya atau teko, itu nggak tertarik. Nah tapi saya sendiri waktu itu tuh membuat salah satu ikut lomba foto. Nah lomba foto itu tuh mengenai vintage ya. Nah saya tuh foto saya tuh ada rantang, ada teko. Ternyata antusias sekali orang luar tuh Bu Rina. Disambut seperti itu. Saya mulai dibilang mengumpulkan rantang gitu ya. Dan rantang itu juga ada sejarahnya ternyata, bukan hanya rantang. Setelah saya ikut itu tuh jadi kayak mendalami ya sejarahnya itu. Ada rantang yang misalkan peranakan atau apa namanya. Dan itu harganya itu tidak murah ternyata. Mahal ya? Iya betul. Udah saya kalau yang bagus-bagus mungkin udah terjual ya. Cuman sayangnya itu dijual itu memang kita bukan dari orang kita sendiri yang membeli dari luar. Jadi kalau sejarah tuh sayang ya, suatu saat nanti lebih banyak di luar daripada di tempat kita sendiri. Jadi mengenai rantang, rantang-rantang itu tuh saya juga pertamanya tuh mau membeli tuh nggak, kok bisa ada seharga rantang tuh semahal itu gitu. Ternyata fluktuasinya tuh sama berini terus kayak investasi gitu. Tuh harganya pasarannya sekarang udah sekian gitu. Nah waktu pas selama pandemi kemarin tuh alhamdulillah Bu Rina, saya tuh menjual rantang tuh banyak sekali gitu ya. Kenapa orang lagi pandemi istilahnya kadang-kadang kan mungkin dari mana untuk itu mungkin kalau sebagian orang yang punya koleksi masa pandemi itu kan lebih banyak di rumah ya. Jadi mulai mungkin mereka melihat media sosial, termasuk media sosial saya kan. Pas dilihat mungkin kan baru tanya, Bu ini rantang berapa, teko berapa, banyak Bu. Jadi banyak terjualnya. Jadi ini sebagiannya yang udah banyak terjual, tapi seperti gitu terjual ya barang masuk lagi. Jadi kalau dibilang kolektor itu saya masih, kok saya dibilang kolektor ya, perasaan sih kalau kolektor tuh nggak bisa, jangan dijual ya. Betul-betul dikoleksi. Iya betul. Ini saya kan memang jualan gitu di sini semua dijual. Kalau ada orang kesini mau nanya, ini harga-harganya ada mungkin memang yang tahu saya. Tapi kalau memang mau dibeli langsung dibawa pulang. Silakan ya. Silakan. Nah kalau boleh saya kepo, paling murah berapa rantangnya, paling mahal berapa? Paling murah rantangnya, paling murah nih 250.000, paling mahal sampai 3 juta. Nah yang laku tuh yang 3 jutaan itu. Nah itu tahun berapa punya tuh Bu? Itu kayaknya saya juga nggak ngerti ya tahun-tahun mungkin, tapi yang jelas kalau dilihat udah tahun-tahun lama ya, tahun-tahun lama, cuman secara fisiknya ada yang kadang dapat memang mulus. Nah itu yang mahal tuh yang mulus itu gitu. Jadi barang lama tapi masih kayak mos itu masih mulus ya, nah itu mahal. Tapi kalau memang misalkan sudah ada cacat itu pasti harganya juga turunnya. Dan itu yang orang selalu bilang kesini dibilangnya saya tuh kolektor. Saya sendiri tetap merasa kok saya tuh bukan kolektor, orang saya tuh jual keluar masuk gitu aja kan. Dan salah satunya lagi untuk booth foto yang jelas Bu Rina. Jadi kan kalau kunjungan orang ke sini selain untuk melihat kerajinan saya, dan tentunya sekarang ibu-ibu mah sukanya kan foto ya. Betul. Harus ada booth foto kemanapun, kadang-kadang di tempatnya itu harus ada booth foto. Nah jadi saya jadikan juga seperti kayak gini di ruang tamu ini, ini gitu ya. Nanti di ruangan tengah beda lagi, ke belakang. Temanya beda-beda ya. Dan ini juga sama, ini kadang-kadang ini anak saya juga Bu yang yang menata. Kalau misalkan dibikin boothnya gini, kalau TV ya TV gitu. Kalau rantang, kalau teko gitu. Kalau ibu-ibu kan saya campur biasa, campur aja rantang. Nah itulah bedanya ibu-ibu lama sama anak muda ya. Jadi tapi banyak belajar juga saya dengan anak saya, atau misalkan dengan kaum milenial sekarang itu sama Bu, untuk sama kita fungsi belajar juga ya. Betul. Jadi kita tahu kekinian seperti bagaimana. Dan ini kayak mungkin tempat ini nih sebetulnya kalau ibu lihat kan ini rumah ya Bu ya, rumah biasa. Artinya itu bukan galeri. Kalau orangnya kan bilang, Bu Tuti ini galeri, bukanya jam berapa? Ini bukan galeri, betul-betul rumah. Cuma hanya di space-nya dibikin booth-booth sama saya gitu. Ada booth dari matahari, ada booth sampai ke yang kalau ke belakang nanti Bu Rina lihat kan ada boothnya yang dari kardus bekas, ada nanti yang dari tutup spesifik botol gitu kan. Nah itu sengaja dibikin per butuh untuk menarik pengunjung juga untuk datang ke sini. Jadi rumah ini temanya bebas juga ya, tidak vintage saja jadi ya Bu ya.
kalau dibilang nano-nano ya, Nano-nano. semuanya ada. Iya, betul. Semuanya ada nano-nano. Iya. Kenapa nggak terlalu seperti vintage sekali? Nah, kaum milenial suka juga datang ke sini buat konten kan. Iya. Nah, terus kalau memang ada yang kekinian handicraft ya, memang karena saya kan pengrajin ya istilahnya kan, profesi saya dari dulu udah memang pengrajin, cuman ini dimodif aja, memadukan barang yang udah ada, udah dimodifikasi untuk jadi buat foto-foto yang jelas orang-orang yang datang ke sini akan senang mempunyai foto ya. Betul. Ganti DP Bu. Benar. Berarti bebas ya untuk umum, tapi pakai perjanjian dulu ya Bu ya. Betul. Untuk karena ke mungkin kan sini. ini rumah ya nggak sebebas orang bisa keluar masuk dengan seenaknya juga, jadi makanya harus janjian dulu Bu Rina kalau ke sini. Iya, seperti saya kan janjian dulu walaupun mendadak. Ada lagi mungkin Bu yang bisa dibagi ke teman-teman biar tertarik untuk mengunjungi workshop Kalau Ibu? saya lebih pada menekankan kepada edukasi. Iya. Edukasi artinya Bu Rina sendiri kan sama sebagai karakter ya, pengrajin mungkin bagus dari saya. Karyanya lebih gimana? Kalau saya lebih kepada edukasi aja Bu. Jadi pemanfaatan. Kenapa saya lebih banyak ketertarikan ke pemanfaatan limbah daur ulang yang ada di rumah? Karena itu tidak ada alasan untuk misalkan, aduh saya tidak punya modal. Iya, benar. Ya kan? Tapi kalau sekarang Bu Rina nanti lihat ke belakang kan ada bekas sikat gigi bekas, gunting patah, apapun itu yang ada di rumah, tutup botol, kardus, itu sebetulnya ada sehari-hari ada di rumah kita. Kalaupun tidak, misalkan kayak kaleng masih bisa ke teman kita yang punya cucu ya, kayak gitu. Jadi tidak ada alasan untuk namanya kita untuk berkarya tuh dengan alasan aduh tidak punya modal dulu. Minimal yang di rumah dulu lah, olah dulu. Toh Ibu Bu Rina lihat dari dus bekas aja lucu-lucu kan ya. Iya, from nothing to something istilahnya. Betul. Kalau gitu ada lagi Bu? Cukup ya. Mungkin yang jelas datang ke sini aja. Silakan berkunjung tapi janjian dulu ya. Terima kasih Bu Tuti atas waktunya dan penjelasannya. Semoga sukses selalu untuk Ibu. Bu Rina juga ya. Ya, amin. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Tafira Creative Handicraft Gift and Soul. Nah
ini rumahnya dari depan sampai belakang semua hasil karya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, bahkan sering untuk syuting. Teman-teman lihat, ini recycle, ini botol-botol bekas